cerita tentang aktivitas hari ini yuk. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini, Bun? Semoga selalu sehat ya, Bun. Semoga selalu diberikan hati yang lapang dan penuh kesabaran. Hari ini lagi nyiapin menu apa nih, Bun, buat keluarga? Ini saya mau bikin sayur terong, Bun. Hari ini saya mau bikin sayur terong campur tahu ya, Bun. Ini ntar mau saya santan aja. Kemudian ini saya juga goreng ayam, Bun. Ini sebagai penyemangat pagi ya, Bun. Jadi kalau pagi saya bikin lauk yang anak-anak suka. Biar mereka memulai hari dengan semangat gitu, Bun. Jadi saya gorengin ayam. Ini cuman saya kasih tepung ayam gitu aja ya, Bun. Kemudian goreng ya kayak biasa lah, Bun. Nah, ini udah mulai dibalik. Pokoknya ya, Bun, kalau goreng ayam kayak gini apinya jangan terlalu gede. Jadi biar matang sampai ke dalamnya. Nah, ini udah mulai mateng, Bun. Tinggal kita angkat satu-satu kayak gini, Bun. Biasanya sih kalau udah bikin ayam goreng gini tinggal dipakein apa aja udah bisa ya, Bun. Maksudnya tinggal dimakan pakai saus atau tinggal disambelin kayak ayam geprek gitu. Gitu aja ya, Bun ya. Praktis sih sebenarnya, udah nggak usah pakai sayur lagi nggak apa-apa, cuman siangnya kita mikir mereka makan pakai apa gitu loh, Bun. Jadi hari ini saya juga bikin sayur. Nah, hari ini saya bikinnya sayur terong campur tahu ya, Bun. Ini mau saya santenin aja. Nah, ini terong yang udah saya potong-potong, Bun. Kemudian bumbunya saya juga pakai bumbu yang biasanya ya, Bun, cuman pakai apa tuh, bawang putih, bawang merah, ntar tinggal nambahin lengkuas sama apa tuh namanya, daun salam, Bun. Kalau Bunda biasanya diulek atau cuman diiris-iris kayak saya gini aja, Bun? Saya tuh kalau ngulek kelamaan ya, Bun, mending diiris-iris gini aja, udah selesai, nggak banyak cucian kalau saya, Bun. Nah, ini saya juga tambahin cabai ya, Bun. Ini saya pakai cabai gede biar nggak terlalu pedes. Ini juga saya potong-potong gitu aja. Nah, itu udah saya tambahin daun salam sama lengkuas yang udah saya potong juga. Nah, kemudian tinggal tumis ya, Bun. Kayak gini nih, ditumis dulu bumbunya sampai kecium aroma harumnya, baru kita ntar masukin bahan lainnya. Ini kalau mau bisa dicampurin pete sih, Bun, cuman anak-anak nggak mau. Suami juga kurang suka kalau dicampur pete, jadi saya nggak pakai pete. Nah, itu tinggal tambahin air ya, Bun. Kemudian kita tutup, tunggu sampai mendidih, Bun. Nah, setelah mendidih kayak gini, baru kita masukin terong kayak kayak gitu, Bun. Boleh dicampurin apa tuh namanya, udang atau ikan cuek ya, Bun, bisa. Lebih enak sih, Bun, cuman saya enggak. Ini saya baru masukin tahunya, Bun. Ini saya pakai tahu yang udah digoreng ya, Bun. Jadi boleh pakai tahu putih atau tahunya dikukus atau direbus dulu boleh, tapi ini saya pakai yang digoreng. Nah, setelah mendidih kayak gini, Bun, tinggal kita ntar masukin santannya ya, Bun. Ini tadi udah saya masukin garam, gula, gitu-gitu ya, Bun. Nah, tinggal masukin santannya kayak gini, Bun. Ini sebenarnya kalau santannya lebih banyak sih lebih enak ya, kalau menurut saya lebih gurih. Cuman apa ya? Ada satu anakku yang nggak begitu suka sayur santan, Bun. Jadi saya pakai santannya cuman dikit doang. Nah, ini kayak gini, Bun, udah mendidih gini, udah siap buat disajikan. Nah, seperti biasa, setelah nyiapin buat sarapan dan makan siang, saya mulai beberes bagian atas. Kalau udah masak tuh rasanya tenang gitu ya, Bun. Jadi kalau pas kita tinggal kerja, anak-anak udah ada yang buat makan siang. Jadi mereka nggak harus nyari-nyari dulu gitu loh, Bun, mau makan apa gitu, Bun. Kalau udah siap kan udah tinggal makan gitu doang, Bun. Jadi saya usahain kalau pas hari kerja tuh siangnya kan saya nggak di rumah. Nah, itu saya usahain buat nyiapin makanan di rumah buat makan siang. Nah, ini seperti biasa juga ya, Bun, aktivitas sehari-hari ya, Bun, ngelap-ngelap meja, kayak gitu-gitulah, Bun, rapiin meja, rapiin kamar, nyapu, gitu-gitu ya, Bun.
Namanya juga ibu rumah tangga ya bun, kalau nggak ada yang bantuin ya udah dikerjain sendiri. Maksudnya kalau nggak ada asisten rumah tangga ya udah kita kerjain aja, nggak usah mikir yang macem-macem bun, ntar malah memberatkan. Karena kadang kan orang mikirnya pengennya lebih gitu loh bun, tapi dia nggak ada usaha, akhirnya jadi kayak bumerang buat dirinya sendiri. Karena dia memaksakan sesuatu yang sebenarnya buat dia berat, terlalu nurutin hawa nafsu. Akhirnya buat dia merasa banyak tekanan. Padahal yang memicu tekanan-tekanan itu terkadang kita sendiri. Tapi banyak dari kita yang nggak menyadarinya. Nah bun, ini saya lagi beresin kamar ya bun. Ini yang penting kelihatan rapi gitu aja bun. Nggak yang terlalu serapi gimana sih bun. Yang penting enak dilihat gitu bun. Dan nggak kelihatan berantakan gitu doang sih bun kalau saya. Ketika kelihatan rapi tuh enak gitu loh bun, kalau dilihat kita jadi seneng. Jadi ntar kalau pas pulang kerja kita kan capek tuh ya bun, nah ketika lihat rumahnya masih rapi tuh seneng. Tapi kalau pas pulang kerja rumahnya masih berantakan tuh kayak sebel gitu loh bun, semakin bikin tambah capek. Sama gak sih bun? Nah makanya disiasati sebelum berangkat kerja rumah udah harus dalam keadaan rapi. Jadi pas kita datang ntar kita udah lihat rumah dengan keadaan rapi itu seneng. Jadi ngerasa home sweet home. Karena ya tempat buat kita beristirahat ya rumah, tempat ternyaman ya rumah ya bun. Nah ini berikutnya saya mulai nyapu di kamar anak saya bun. Ini udah dirapiin jadi saya tinggal nyapu doang. Karena anak udah saya pasrahin buat megang tanggung jawab kamarnya sendiri bun. Jadi mereka udah harus bisa ngerapiin kamarnya sebelum berangkat sekolah. Dan bukan orang tua lagi yang ngerapiin. Sebenarnya kelihatan sepele ya bun, cuman gitu doang. Tapi ini ntar bisa membentuk karakter anak. Karena ya emang dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, hal-hal yang remeh-remeh dulu gitu bun. Biar anak belajar tuh mulai bertanggung jawab sejak awal. Kadang kalau dipikir tanggung jawab ibu itu banyak banget ya bun. Mulai dari mendidik tata krama, tentang agama, keseharian, sopan santun terhadap orang tua, tapi ternyata itu masih lebih berat tanggung jawabnya seorang suami. Karena suami itu wajib menafkahi, bertanggung jawab atas ekonomi dalam keluarganya. Kalau wanita kan ikut membantu cari nafkah nggak apa-apa, nggak pun juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah merasa yang paling berat ya bun, yang penting dilakuin sesuai kaidah. Dan yang paling penting bun, kita kan sebagai model tuh buat anak. Nah, kita harus ngasih contoh yang baik buat anak. Jangan sampai kita nyuruh anak begini begitu tapi kitanya enggak. Padahal yang dilihat anak itu kita bun. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata. Nah yuk kita tunjukin bun bahwa kita mampu untuk itu. Tunjukin bahwa kita tuh wanita tangguh yang bisa diandalkan, yang gak cengeng, yang bisa mandiri, tapi juga bisa hangat, bisa menerima semua keluh kesah suami, keluh kesah anak, bisa mendamaikan hati mereka, menenteramkan jiwa mereka, gitu-gitu bun. Kita kayak berperan sebagai superhero bun, superhero buat keluarga. Makanya usahain kita harus kuat ya bun, kuat mental, kuat ngadepin cobaan, kuat dalam apapun lah bun, biar anak-anak kita juga tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Wah nggak terasa ini saya udah mulai bersihin sekitaran meja makan bun. Beginilah bun kegiatan saya sehari-hari, ya masak, ya beresin rumah, ya kerja. Nggak apa-apa bun, dilakuin aja dengan hati yang seneng. Dinikmatin aja karena setidaknya kamu bisa ngelakuin itu semua. Nah ini kolong jangan sampai ditinggal ya bun, jangan sampai dilewatin karena biar debunya gak numpuk bun. Kalau semakin numpuk semakin males bun buat bersihin. Jadi biar kita gak males buat bersihinnya, tiap hari juga harus dibersihin. Kunci tuh ngelakuin segala sesuatu dengan senang tuh harus ikhlas bun. Karena kalau ikhlas tuh kita jadi enteng gitu loh bun ngerjainnya. Gak ada saling iri, gak ada perasaan dibuat kalah-kalahan, direndahkan, gitu-gitu bun.
gak ada perasaan negatif lah. Karena kadang perasaan-perasaan negatif itu muncul dari pikiran kita sendiri. Kita kadang salah menyimpulkan suatu keadaan atau salah menyimpulkan sikap seseorang. Jadi semua dibawa ke perasaan. Tapi karena emang begitu sih kalau wanita itu serba perasaan. Jadi kita harus belajar buat memilah mana yang harus dibawa perasaan, mana yang gak harus dibawa ke perasaan. Biar kitanya enteng gitu loh Bun. Soalnya kasihan wanita itu udah banyak yang dikerjain, terus baperan, jadi hatinya harus dijaga buat tetap bahagia. Dan yang paling bertanggung jawab buat perasaan kita ya diri kita sendiri Bun. Nah begitu ya Bun cerita hari ini. Ini saya udah mau selesai Bun bersih-bersihnya. Setelah ini seperti biasa saya akan siap-siap buat berangkat kerja. Selamat beraktivitas ya Bun. Selamat buat diri menjadi yang lebih bahagia lagi. Jangan lupa selalu bersyukur ya Bun. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Selamat untuk jadi yang lebih baik lagi Bun. Bye.